kita mulai, kita doa dulu. Mungkin Pak Markus bisa pimpin dalam doa. Pak Markus. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sesi ujian tesis untuk Saudara Sandi Wonojoyo. Kami menyerahkan semuanya waktu ini dalam tangan Tuhan, awal pertengahan pada akhirnya. Mohonkan hikmat Tuhan atas Saudara Sandi Wonojoyo supaya dapat mempresentasikan dengan baik setiap tesis yang sudah dituliskan, bahkan nantinya juga memberikan tanggapan, jawaban dari setiap pertanyaan dan masukan dari dosen penguji. Pada setiap dosen penguji yang ada, Pak Rektor, juga kami semua, biar kami dapat hikmat dari Tuhan, kami dapat menanyakan dengan baik, menguji dengan baik Saudara Sandi Wonojoyo, juga teman-teman kami, admin, minut semua, Tuhan memberkati. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan ujian ini ke dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Oke. Pak Sandi sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat Pak Sugianto. Oke, siap untuk final defense. Siap. Oh ya, ini final memang. Ya. Oke, baik, kita mulai hari ini Jumat 24 Juli 2020 pukul 12.20 waktu Indonesia Barat atau 13.20 waktu Indonesia Tengah akan diadakan ujian sidang akhir atas nama Sandi Wonojoyo dengan judul analisis manfaat bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga Kristen yang harmonis di Gereja Abalov Jakarta. Oke, kami tim penguji mempersilakan Saudara Sandi untuk mempresentasikan PowerPoint tulisannya dalam bentuk PowerPoint selama maksimal 15 menit dari sekarang. Saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Dr. Samuel Kusuma, kepada Dewan Penguji Pak Dr. Sugianto, Pak Dr. Markus, dan Pak Dr. Doni. Sekarang saya akan memulai presentasi saya. Oke. Judul tesis saya ini adalah analisis manfaat bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga Kristen yang harmonis di Gereja Abalov Jakarta. Oke, bab 1 pembaharuan latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah ada yaitu Tuhan adalah inisiator dari terciptanya sebuah keluarga dengan membentuk manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Melihat banyaknya keluarga Kristen yang gagal membangun keharmonisan rumah tangga mereka dengan adanya perselisihan, kekecewaan, kekerasan fisik, perselingkuhan, dan lain-lain. Tingginya tingkat perceraian di Indonesia termasuk keluarga Kristen. Rumusan masalahnya adalah, adapun yang jadi pokok permasalahan penelitian ini adalah pertama, bagaimana pemahaman jemaat tentang manfaat bimbingan pranikah di Gereja Abalov Jakarta. Yang kedua, bagaimana pembentukan keluarga Kristen harmonis di Gereja Abalov Jakarta. Tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisa pemahaman jemaat tentang manfaat bimbingan pranikah di Gereja Abalov Jakarta. Yang kedua, untuk menganalisa sejauh mana pembentukan keluarga Kristen harmonis di Gereja Abalov Jakarta. Bab 2, landasan teorinya. Konsep-konsep penting yang akan diteliti antara lain ada 3 teori penting, yaitu pastoral counseling, bimbingan pranikah, dan keluarga Kristen harmonis. Pertama, pastoral counseling. Pastoral counseling adalah hubungan timbal balik antara hamba Tuhan seperti pendeta, gembala, penginjil, dan sebagainya sebagai konselor dengan konseli, klien atau orang yang minta bimbingan. Tujuan pastoral counseling menurut buku Pastoral Care in Historical Perspective oleh William L. Clashwood and Charles, yaitu ada 4: penyembuhan, healing, penuntun, guiding, penopangan, sustaining, dan rekonsiliasi, reconciling. Teori tentang bimbingan pranikah. Konseling pranikah, premarital counseling, merupakan prosedur pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan
yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah setelah mereka menikah. Konseling pernikahan ini dianggap penting karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya atau mengalami banyak kesulitan dalam menyelesaikan diri dalam kehidupan berkeluarga. Itu menurut bukunya Pendeta Yoven Diana dengan judul Kawin Siapa Takut. Teori ketiga yaitu keluarga Kristen harmonis. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menetapkan bahwa keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah secara agama, adat dan hukum yang berlaku di Indonesia antara seorang laki-laki dan perempuan. Keluarga Kristen memiliki perbedaan warna bagi kehidupan adalah iman akan Yesus Kristus yang diutus Allah sebagai sumber keselamatan bagi setiap orang. Dan keluarga harmonis berdasarkan buku Karakter Building oleh Joseph Chung ialah perihal keselarasan antara suami dan istri, yaitu seia sekata dan satu tujuan dengan tidak mementingkan keinginan sendiri, sehingga terdapat keindahan di dalamnya. Nah, ini kerangka berpikirnya adalah dari permasalahan yang ada, konselor bimbingan pranikah, pelayanan bimbingan pranikah di Gereja Abaloh Barat, membentuk keluarga Kristen yang harmonis, penelitian di gerejanya Abaloh Jakarta, dari itu semua dibentuklah sebagai input analisis, di mana dilakukan studi dokumentasi, wawancara dan observasi, menghasilkan sebuah proses analisis yang menjadi output analisis, lalu menjadi sebuah pembahasan, dan terbentuklah suatu kesimpulan, yaitu analisis manfaat bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga Kristen yang harmonis di Gereja Abaloh Jakarta. Bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis riset kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu perspektif, perilaku, motivasi, tindakan dalam bentuk deskripsi dan kata-kata. Pendekatan yang digunakan metode grounded theory adalah metodologi penelitian kualitatif yang menekankan penemuan teori dari data observasi empiris di lapangan dengan metode induktif, menemukan teori dari sejumlah data secara rasional, empiris, dan sistematif dalam memahami suatu fenomena perilaku, efektivitas kepemimpinan lewat analisis dan proses rekonstruksi penafsiran dan pemaknaan hasil penelitian berdasarkan konseptualisasi masyarakat yang dijadikan subjek studi. Penelitian yang berfokus pada rangkaian peristiwa, tindakan, dan aktivitas. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti melakukan wawancara kepada 7 partisipan dengan data sebagai berikut. Jadi ini saya berikan warna-warna ya, ada dari gender ada 2 wanita, dari 7 partisipan ada 2 wanita, ada 5 pria atau laki-laki. Usia termuda yaitu 34 tahun dan usia tertua yaitu 45 tahun. Nah, pelayanan di gerejanya ini saya ambil semua orang yang melayani di Gereja Abaloh Jakarta. Jadi keluarga yang melayani, yang saat ini melayani di Gereja Abaloh Jakarta. Yang berhubungan dengan kepemimpinan yang mereka memimpin, yaitu yang biasa konseling, melakukan konselor, yang warna orange, yaitu ada Bapak Suyudi sebagai pengawas area komunitas sel, dan ada Ibu Erni Purnamasari yaitu sebagai pemimpin komunitas sel. Itu mereka terbiasa melakukan konselor kepada anggota komselnya. Nah, sedangkan yang warna ungu ini adalah mereka yang berhubungan dengan bimbingan pranikah, yaitu nomor 4 Bapak Lim Hendrawan, itu gembala nikah di Gereja Abaloh Jakarta, dan Kris Fadatu itu pembina bimbingan pranikah yang saat ini sedang melayani sebagai pembina bimbingan pranikah. Tahun menikahnya yang termuda yaitu baru 4 tahun, yaitu Kris Fadatu di 8 Agustus 2015, dan yang menikah terlama yaitu Ibu Mary Taruma, yaitu sudah 18 tahun dari 7 Oktober 2001. Nah, hasil pembahasannya berikut ini akan diuraikan pembahasan secara keseluruhan mengenai hasil analisa yang sudah dilakukan, yaitu ada 3 pembahasan, yaitu pastoral counseling, bimbingan pranikah, dan keluarga Kristen yang harmonis. Pembahasan pertama yaitu tentang pastoral counseling. Berdasarkan firman Tuhan pada kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 yang berbunyi, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Ketujuh partisipan berpendapat bahwa konseling gereja itu sangat penting untuk dilakukan dan disediakan di dalam layanan gereja. Ketujuh partisipan melihat tujuan konseling gereja itu untuk melayani jemaat dari permasalahannya, di mana jawabannya harus berlandaskan firman Tuhan di dalam Alkitab, sehingga jemaat bisa mengalami Kristus dan dibetulkan rohnya dengan firman Tuhan yang ditanamkan. Pembahasan kedua mengenai bimbingan pranikah.
Berlandaskan firman Tuhan pada kitab Roma pasal 12 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukannya dengan sukacita. Di mana ketujuh partisipan sependapat bahwa di dalam proses pelayanan bimbingan pranikah ada proses pengajaran, modul-modul bimbingan pranikah. Ada proses saling melayani melalui konseling, ada proses menasehati dari pembina ke peserta bimbingan pranikah, dan proses membagi-bagikan pengalaman kehidupan pembina kepada peserta bimbingan pranikahnya pada saat kelas-kelas pengajarannya. Manfaat dari bimbingan pranikah. Manfaat pentingnya mengikuti bimbingan pranikah yang diutarakan oleh ketujuh partisipan sebagai berikut. Partisipan ketiga, yang diutarakan oleh keenam partisipan sebagai berikut. Karena partisipan ketiga tidak ikut bimbingan pranikah. Jadi ada 6 partisipan yang menyatakan manfaat bimbingan pranikah. 1. Mengikuti supaya mencapai pernikahan yang harmonis yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Yang kedua, bisa mengerti bagaimana peran sebagai suami dan istri di dalam berkeluarga nanti. Ketiga, bisa mengerti bagaimana membentuk visi dan misi yang akan dibangun di dalam berkeluarga nanti. Keempat, bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam hubungan. Yang kelima, bisa mengerti bagaimana mengenal lawan jenis dengan segala perbedaan karakter sebagai pria dan wanita yang begitu unik. Yang keenam, bisa mengerti bagaimana menghadapi mertua dan keluarga besar. Ketujuh, bisa mengerti bagaimana cara mendidik anak yang benar. Kedelapan, bisa mengerti bagaimana mengelola keuangan yang sehat. Kesembilan, membantu membangun komunikasi yang baik antar pasangan. Kesepuluh, bisa mengetahui terlebih dulu apa kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan masing-masing sehingga bisa belajar menerima apa adanya sebelum menikah dan tidak kaget saat masuk ke pernikahan. Ke-11, jadi tahu gambaran dunia pernikahan sesungguhnya itu nanti seperti apa dari pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh pembina bimbingan pranikah. Ke-12, jadi mengetahui nilai-nilai yang harus dibangun di dalam keluarga. Yang ketiga itu pembahasan keluarga Kristen harmonis. Berikut ini akan diuraikan bagaimana ketujuh partisipan membangun keluarga Kristen yang harmonis. Akan dibahas dalam 3 bidang kehidupan yang dilakukan sehari-hari oleh ketujuh partisipan. Hasilnya yaitu yang pertama yaitu membangun hubungan suami istri yang harmonis. Jadi partisipan 1, 3, 5, dan 6 dengan membangun caranya adalah dengan membangun komunikasi yang baik, harus terbuka, harus jujur, dan mau belajar menerima kekurangan masing-masing suami dan istri. Partisipan 2, 4, dan 5 menyatakan setiap anggota keluarga itu harus menjalankan perannya masing-masing seperti yang sudah Kristus ajarkan. Contoh, sebagai suami perannya menjadi raja, imam, dan nabi, sedangkan istri sebagai penolong. Partisipan 2 menambahkan senantiasa mengingatkan pasangan kita itu partner bukan musuh. Partisipan 5 menambahkan harus membangun mesbah keluarga dan intim kepada Tuhan. Hal ini paling penting sebagai pondasi dasarnya. Partisipan 2 dan 6 menambahkan penting sekali untuk mempunyai pemurid atau mentor, karena saat sudah berkeluarga dan mengalami konflik, maka butuh orang yang lebih netral dan dewasa pengalamannya untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Partisipan ke-7 menyatakan harus menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga, jadi masing-masing anggota keluarga harus takut kepada Kristus. Yang kedua yaitu tentang keharmonisan keluarga membangun keuangan yang sehat. Partisipan 1, 3, dan 4, jika Tuhan sudah menyatukan, maka harta atau uang suami dan istri adalah milik bersama sebagai satu kesatuan. Partisipan 2, 5, dan 7, keuangan keluarga harus saling sepakat bersama-sama antara suami dan istri dalam hal menerima, mengelola, dan memberi. Partisipan 3, 5, 6, dan 7 menyatakan bahwa dalam mengatur keuangan harus ada keterbukaan atau transparansi antara suami dan istri. Yang terakhir yaitu tentang mendidik anak yang benar. Ketujuh partisipan berpendapat bahwa mendidik anak dalam keluarga harus ada peran kedua belah pihak, yaitu antara ayah dan ibu, serta peran mereka itu tidak boleh terbalik. Partisipan 2, 4, dan 7 menambahkan, dalam mendidik anak harus memperkenalkan pribadi Tuhan kepada anak dan mengajarkan firman Tuhan. Dan partisipan 3 menambahkan bahwa ayah dan ibu harus memberikan teladan yang baik di mata anak. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, ketujuh partisipan berpendapat bahwa konseling gereja itu sangat penting untuk dilakukan dan disediakan di dalam pelayanan gereja. Karena tujuan dari konseling gereja itu untuk melayani jemaat dari permasalahannya, sehingga jemaat bisa mengalami Kristus dan dibetulkan rohnya dengan firman Tuhan yang ditanamkan. Yang kesimpulan kedua, ketujuh partisipan berpendapat bahwa mengikuti layanan bimbingan pranikah sangatlah penting.
karena melalui bimbingan pranikah bisa mendapatkan banyak manfaat positif saat masuk ke dalam pernikahan sesungguhnya. Kesimpulan ketiga, bahwa keluarga Kristen yang harmonis adalah keluarga yang dasarnya dan fokusnya firman Tuhan serta mempraktekannya. Keluarga yang mau menerima kesalahan dan memberi pengampunan kepada pasangannya, sama seperti Kristus menerima kita ketika masih berdosa, serta bisa memenuhi bahasa kasih pasangannya karena ada kasih Kristus di dalam keluarga itu. Saran yang pertama bagi penelitian selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada manfaat pelayanan bimbingan pranikah terhadap pembentukan keluarga yang harmonis, di mana pada penelitian ini para partisipan mengungkapkan nilai-nilai apa yang mereka dapat selama masa bimbingan pranikah dan mempraktekkan cara-cara yang diajarkan, sehingga mereka masih bisa mempertahankan keharmonisan keluarga mereka. Masih banyak hal yang bisa diteliti selanjutnya, misalkan mengenai hubungan antara pelayanan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, saran kedua, bagi konselor dan pemimpin jemaat, dalam proses pelayanan bimbingan pranikah ternyata banyak membantu calon pasangan yang mau menikah untuk lebih siap secara mental memasuki dunia pernikahan, sehingga saat sudah memasuki dunia pernikahan tidak terjadi banyak konflik. Saran ketiga, bagi calon pasangan yang mau menikah, disarankan kepada setiap calon pasangan yang mau menikah sebaiknya wajib mengikuti bimbingan pranikah, karena peneliti telah menunjukkan bahwa pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam hubungan mereka, dan juga tidak memiliki visi atau tujuan kenapa membangun sebuah keluarga. Saran yang keempat, bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya, bagi keluarga yang kondisinya mungkin sedang tidak harmonis, peneliti memberikan saran sesuai hasil penelitian adalah agar setiap pasang suami istri mencari konselor atau mentor untuk bisa membantu menyelesaikan setiap konflik atau masalah yang terjadi di keluarganya. Dan keluarga atau masyarakat bisa menganjurkan setiap calon pasangan muda yang mau menikah untuk mengikuti layanan bimbingan pranikah terlebih dulu. Hal ini disarankan demi kebaikan pasangan tersebut agar nantinya bisa membangun keluarga yang harmonis. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, baik. Ya, minum dulu. Enggak, saya tutup ini dulu. Ya, terima kasih. Oh enggak, Baik, kita akan mulai ya. Siapa? Minta dong. Baik, Saudara Sandi sudah menyampaikan pemaparannya dengan cukup baik dan jelas. Saya persilakan untuk penguji 2, Dr. Robert Doni untuk bertanya. Setelah itu Dr. Markus dan saya terakhir. Saya persilakan. Haleluya. Oke, salam. Shalom Pak Doni. Halo Pak. Iya. Senang ketemu Bapak lagi Pak. Ya, amin. Haleluya. Iya. Awal saya akan coba lihat yang di di Pak Sandi di lembar cover dan lembar pengesahan. Beberapa koreksi sedikit, kita cepat saja. Itu ada tulisan pembimbing disertasi. Bapak sudah terkan ikut S3 ya? Gimana Pak? Haleluya. Gimana? Bapak sudah rencanakan S3? Amin Pak, nanti di ini Pak. Iya, nanti salah satu syarat kelulusannya ya rencanakan untuk ikut S3-nya. Amin. Ini disertasi, Bapak kan harusnya tesis di lembar pengesahan pembimbing. Oh gitu ya Pak ya? Oh iya. Ya, karena Bapak ambil contekannya dulu. Oh iya. Disertasi. Ya oke Pak, tesis berarti Pak ya? Ya, tesis. Oke. Kemudian kita lihat yang daftar judul dan daftar isi. Judulnya dulu Pak, halaman judul itu ya. Yang besar itu. Ya. Ya, udah ketemu. Udah. Oke. Setelah gambar IKB ada tulisan program studi Magister Teologi Pendidikan Agama Kristen. Ya betul Pak. Kira-kira benar nggak Pak itu Pak? Program studi Magister Teologi Pendidikan Agama Kristen. Bapak ngambil teologi atau PAK Pak? Teologi Pak. Nah, teologi. Iya. Kalau ada pendidikan agama Kristennya ya? Oh, jadi Magister Teologi aja berarti. Pendidikan Agama Kristennya coret berarti Pak ya?
Nah, pendidikan agama Kristen Bapak ngambil nggak? Enggak, teologi Pak. Oh, Salah satu. oh oke. Ya. Nggak, karena saya pikirnya kan kampus Kristen, jadi maksudnya kampus pendidikan agama Kristen gitu. Bukan ya, berarti itu ada Pak ya? Oke. Ya, salah persepsi Bapak ini. Ya, salah persepsi Pak ya, betul. Salah persepsi, oke. Nah, kemudian di kata pengantar program magister teologi, nah itu harus dilengkapi, bukan program magister saja. Oh ya, program oke Pak. magister teologi. Ya. Oke. Kemudian ke bawah, Bapak ada ucapan terima kasih itu. Ya. Itu Bapak Dr. Samuel Kusumanya sampai 2 kali disebutkan. Karena sebagai rektor dan ditulis saja di atas selaku rektor dan selaku pembimbing gitu. Oh, oke. Ya. Terus kemudian yang ke bawah itu Bapak tidak konsisten antara 2 spasi sama 1,5 spasi. Nanti Bapak perbaiki itu di lembar itu. Ya. Oke, Pak. Ya. Oke. Sekarang saya masuk ke materi langsung. Saya tertarik dengan kerangka berpikir Bapak. Kita mulai dari kerangka berpikir Bapak. Oke. Presentasi Bapak di PowerPoint-nya itu ada ada kerangka berpikir. Ya. Oke. Di situ judulnya analisis manfaat bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga Kristen yang harmonis di Gereja Abalov Jakarta ya Pak ya. Ya, betul Pak. Ya. Oke. Tadi Bapak bercerita tentang keluarga pranikah, bercerita tentang konseling, bercerita tentang pernikahan, bercerita tentang masalah-masalah pernikahan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang blok kuning ya, kotak di kuning di atas itu Bapak ada sebutkan jemaat yang sudah menikah, konselor bimbingan pranikah, pelayanan bimbingan pranikah, dan membentuk keluarga Kristen yang harmonis. Oke? Ya, betul Pak. Ya, oke. Itu berarti kita bicara data ya Pak ya, data awal ya. Ya, betul Pak. Yang akan diteliti Pak. Akan kemudian menjadi input analisis. Betul ya? Betul Pak. Ya. Oke. Saya pengen lihat Pak data pranikah orang-orang yang sudah menikah dan berapa ya Pak di situ ya Pak. Data Bapak tempel di mana ya? Tadi di halaman. Data orang yang sudah menikah. Oke, ada di halaman ini Pak. Bentar ya. Di halaman 133 Pak, 133. 133, ya. Oke. Nah, 133. Ya. Oh, kebablasan saya. Tiga memilih partisipan. Ya. Oke. Daftar narasumber. Ya. Ini narasumbernya Bapak yang Bapak wawancarai. Betul Pak. Sini Pak. Bapak dari sumber data. Bapak ambil beberapa sumber yang Bapak Anda wawancarai. Ya. Ini sesuatu yang berbeda. Begini pertanyaan saya. Data yang saya maksud adalah data di dalam gereja Bapak kan gereja Abalov. Ya, betul. Ya, semua data gereja Abalov yang sudah menikah itu ada berapa orang Pak? Oh, saya kan kualitatif Pak. Saya nggak bikin data itu Pak. Maksudnya jumlah orangnya gitu ya? Jumlah orangnya? Oh ya, saya nggak sampai ke angka itu Pak. Nggak sampai ke angka. Ya, itu, karena kalau dari jemaat yang sudah menikah yang saya wawancara ini kan dari 7 partisipan semuanya ini jemaat Abalov yang sudah menikah, dan di dalam 7 orang ini ada konselor bimbingan pranikah, bahkan ada gembala nikah. Nah, terus pelayanan bimbingan pranikah ya tentunya semua orang ke 7 partisipan ini 6-nya ikut bimbingan pranikah, yang 1 enggak gitu kan. Nah, dan terus membentuk keluarga Kristen yang harmonis ya tentunya pertanyaannya seputar membentuk keluarga Kristen yang harmonis, dan penelitiannya di gereja Abalov Jakarta Pak itu Pak.
Tapi kalau tentang Iya. data berapa jemaat dari 5.000, misalkan 15.000 jemaat berapa yang udah menikah, saya tidak sampai ke sana, Pak. Oke, gini Pak, kalau kita mau melakukan satu penelitian, itu sumber kita membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Saya tahu Bapak kualitatif, tetapi data untuk sebagai sumber yang Bapak ambil untuk untuk diwawancarai, kan jangan cuma Bapak bicara tentang gereja, Bapak bicara tentang data pranikah. Saya cuma pengen tahu saja Bapak sampai ke situ enggak? Saya belum sih, Pak. Nggak sampai ke situ ya? Nggak sampai karena Jadi data berapa yang sudah ikut masuk untuk konseling pernikahan juga Bapak tidak punya datanya dari Iya, gereja. Di gereja kan ada datanya pasti ya Pak? ya harusnya ada, tapi saya Harusnya ada. karena saya memang Tapi Bapak tidak sampai berpikir ke situ, tidak sampai meneliti sampai ke situ. betul, karena kan saya pikir Jadi Bapak cuma melihat orang ini sudah menikah, ya sudah diwawancara. Betul. Orang ini sudah, oke. betul, Pak. Pak, kalau nanti studi Bapak ke S3, itu Bapak tidak bisa seperti itu Pak. Oh, oke, Pak. Bapak Ya. harus melihat data keseluruhan dari kan kita bicara masalah Pak. Ya. Bapak bicara masalah secara keseluruhan di gereja apalagi tentang adanya bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga Kristen yang harmonis gitu kan. Ya. Itu data keseluruhan. Nah dari permasalahan secara keseluruhan ini kan kalau kita bicara melihat atau membahas permasalahan kita kan ada analisisnya deduktif atau induktif gitu. Jadi secara deduktif, secara luas dulu kita lihat permasalahan yang di dalam gereja itu ada pernikahan sekian banyak. Nah dari pernikahan sekian banyak itu muncul pemikiran kita, muncul masalah kita untuk melihat sejauh mana sih pernikahan Kristen yang ada di situ. Apakah mereka melakukan sejauh mana konseling pranikah itu dilakukan di dalam gereja itu. Ya. Nah baru kita ambil beberapa orang untuk kita wawancarai gitu. Ini sumber data kesalahan secara keseluruhan Pak. Itu harus dilihat. Gampang kok Pak. Misalnya kita datang ke gereja Pak, jumlah jemaat yang sudah menikah berapa? Itu pasti dapat. Ya pasti dapat. Dan gereja pasti punya itu. Ya. Kemudian otomatis orang yang sudah menikah itu juga pasti mengikuti konseling bimbingan. Ya kan? Ada konseling bimbingan. Jadi itu pasti ikut semuanya itu Pak. Ya. Orang yang mau menikah, orang yang ikut bimbing konseling pernikahan dan data orang yang sudah dibaptis, kemudian yang baru dibaptis pada saat dalam pernikahan pasti ada semua. Ya. Karena di gereja kami juga data itu lengkap. Ya. Betul. Jadi selama 1 tahun ini orang yang menikah berapa kita tahu. Kemudian yang dikonseling berapa orang kita tahu. Ya. Itu untuk kalau kita bicara mengenai masalah penelitian, kita tentu sumber datanya kita tahu, kemudian objek yang kita teliti, kita ambil ambil datanya beberapa orang yang kita wawancarai untuk kita memastikan bahwa data keseluruhan ini adalah data yang benar-benar valid gitu. Pak meneliti ya, pada saat Bapak meneliti, Bapak melakukan wawancara kan? Betul. Kemudian Bapak lakukan verbatim kan? Betul. Bapak bikin kode kan? Ya betul. Ya, dari hasil Bapak wawancara yang sudah verbatim atau coding, Bapak tanya ke beberapa orang ini kalau wawancara seperti ini sudah benar atau tidak hasilnya dia. Bisa dengan orang lain, bisa dengan dokumen, bisa dengan teori Bapak, itu dibanding-bandingkan. Itu yang namanya penguatan data Bapak. Ada juga pendalaman data. Artinya apa pendalaman data? Bapak sudah wawancara kok kayaknya masih ragu-ragu dengan data ini. Bapak lakukan wawancara mendalam. Bapak lakukan wawancara itu sekali saja atau berkali-kali Pak? Satu partisipan sih 1 kali sih Pak. 1 kali ya? Ya. Bapak tidak lakukan pendalaman wawancara lagi? Ya enggak Pak, karena waktunya kan udah mepet banget Pak. Udah Iya. Saya cuma pengen tahu saja. Oke, saya cuma pengen lihat apa yang sudah Bapak lakukan sudah tepat dengan metode kualitatifnya enggak gitu. Ya. Jangan sampai cuma verbatim, coding, kemudian analisis selesai gitu.
Nah, kalau Bapak S1 oke lah. Kalau Bapak S2 harusnya lebih mendalam lagi, Pak. Ya. Nah, itu yang biasanya menjadi kelemahan dari setiap mahasiswa untuk meneliti kualitatif. Dipikirnya kita melakukan kualitatif itu cukup berbasis kode urusannya sudah selesai. Memang enggak seperti itu, Pak. Ya. Itu pendalamannya itu harus ada. Kemudian observasinya itu yang disebut observasi. Bapak lakukan observasi itu termasuk yang tadi saya tanyakan. Ya, ada nggak data pernikahan itu observasi, Pak? Gereja itu observasi. Yang kita mau teliti kan jemaat di gereja, termasuk di gerejanya. Gereja itu pernikahannya ada berapa banyak, pasangan yang dinikahkan berapa banyak, itu observasi, Pak. Nah, dari observasi itu muncul yang tadi Bapak sampaikan di kerangka berpikir. Nah, kita observasi nih, jemaat yang sudah menikah berapa banyak. Bapak kan tulis sendiri nih, jemaat yang sudah menikah, konselor bimbingan pranikah. Konselornya siapa saja, ada berapa banyak konselornya, yang konseling berapa, yang termasuk konselor itu, yang masuk kriteria konselor itu siapa. Tadi Bapak ada sebutkan, ada konselor gembala, ya kan, ada pendeta, ya kan. Nah, tinggal itu kan bisa menjadi satu data, ya. Kemudian jadwal konselingnya mereka itu tanggal berapa, itu observasi, Pak. Nah, dari observasi ini, yang garis kuning, kotak kuning itu, muncul yang namanya input analisis. Dari kita melihat masalah besar, nah kita masuk di dalam analisis. Ini ada masalah nih, saya ingin meneliti masalah konseling pranikahnya. Nah, itu Pak yang dimaksud analisis, input analisisnya gitu. Ya. Tapi anyway gini, saya melihat Bapak punya tesis ini menarik gitu. Tesis ini menarik, sungguh sangat menarik. Jarang yang nguting-nguting masalah seperti ini gitu. Tapi saya ingin nanti kalau Bapak ningkatin ini menjadi Bapak nanti ikut kuliah S3, berarti Bapak harus mempertajam penelitian Bapak lebih dalam lagi. Ya, jangan cuma kulitnya aja. Nanti Bapak harus banyak belajar untuk lebih mendalami ini, Pak. Ya, oke, Pak. Ya, nggak bisa Bapak mengandalkan pembimbing, Pak. Nggak bisa. Pembimbing itu cuma, kalau S2 itu peran pembimbing itu cuma sekitar 20-25%. Ya, nanti disertasi itu peran pembimbing itu cuma 10%, semuanya mahasiswa gitu. Nah, kalau skripsi ya peran pembimbing itu hampir sampai 50%, 40-50% gitu. Ya. Jadi kita intens kalau untuk skripsi. Kalau untuk tesis kita anggap bahwa ini levelnya udah master nih gitu kan. Ya. Jadi nggak terlalu mendalam untuk melakukan pembimbingan. Tapi Bapak yang harus terus belajar menggali. Oke, sedikit hal yang terkait dengan masalah teori. Apa yang dimaksud dengan bimbingan pranikah, Pak? Apa yang dimaksud dengan bimbingan pranikah, Pak? Sebuah bentuk pelayanan untuk mengajar calon pasangan yang mau menikah agar mereka bisa lebih mengenal dunia pernikahan itu realitanya seperti apa, Pak? Hanya sampai di situ saja. Oke. Ya. Unsur dalam bimbingan pranikah apa saja, Pak? Ada konseling, ada pengajaran, learning, terus ada juga healing, penyembuhan, Pak, untuk luka-luka masa lalu. Sudah sih, Pak, garis besarnya itu sih, Pak. Garis besarnya itu, oke. Apa yang dimaksud dengan konseling pranikah, Pak? Konseling pranikah yaitu itu suatu bentuk pengajaran untuk setiap calon pasangan agar dipersiapkan untuk masuk dalam dunia pernikahan, Pak. Bedanya dengan bimbingan pranikah, Pak? Kalau bimbingan lebih kepada prosesnya, Pak. Maksudnya dibimbing. Itu kan kalau bimbingan bukan cuma sekali, Pak. Kalau konseling kan cuma ya intinya misalkan ada permasalahan ya kita konseling gitu kan. Tapi dalam masa pranikah gitu. Tapi kalau bimbingan lebih kepada pengajaran-pengajaran yang kontinu ya. Maksudnya yang berkelanjutan gitu. Banyak kelas-kelasnya, Pak. Dan kalau konseling berarti hanya bicara tentang permasalahan aja, Pak? Ya, konseling lebih ke arah situ sih, Pak. Jadi konseling itu antara kedua pasang yang belum menikah kepada yang sudah menikah,
ya untuk saling saling belajar ya. Tapi itu kalau saling belajar kan nantinya bimbingan itu Pak. Kalau konseling katanya tadi cuma membahas masalah saja. Iya, maksudnya kalau konseling itu istilahnya sekali tatap muka itu menurut persepsi saya konseling itu namanya tatap muka belajar itu konseling, tapi bimbingan itu lebih kepada banyak konseling gitu Pak. Maksudnya bimbingan kan berkelanjutan, jadi ya banyak konseling di dalam bimbingan gitu maksudnya. Ya, jadi rentetan pengajaran. Kalau bimbingan rentetan pengajaran, kalau konseling ya misalkan mau menikah nih, H-1 atau H-3 ketemu gembala nikah, itu namanya konseling pranikah gitu kan. Oh ya kamu nanti kalau menikah harus mengasihi istri ya gini-gini, nah itu kan namanya konseling pranikah. Tapi ya istilahnya di dalam bimbingan pranikah ada konseling pranikah gitu Pak. Oke. Saya sebenarnya lebih setuju tadi yang Bapak sampaikan di awal bahwa konseling itu terkait dengan masalah, karena memang dasar pemahaman konseling ya, adanya konselor itu dasarnya karena memang ada masalah. Jadi dasar dilakukan konseling itu salah satu landasannya karena memang ada masalah. Ya. Jadi bimbingan pranikah itu adalah satu konsep yang luas di dalam di dalam membimbing pasangan yang hendak menikah. Itu gambaran secara umumnya. Nah, di dalamnya memang ada konseling. Bukan di dalamnya ada konseling. Tapi di dalamnya ada konseling. Kapan muncul konseling? Kalau ada permasalahan. Gitu. Jadi ada masalah. Misalnya salah satu pasangan mengalami luka batin, itulah perlu konseling. Iya, betul. Ya. Salah satu pasangan memiliki masa lalu yang buruk, perlu konseling. Ya. Jadi ada sesuatu masalah di dalam rencana mereka mau menikah, itulah orang konseling masuk di situ. Selama pasangan itu tidak mengalami permasalahan, tidak ada masalah masa lalu, tidak ada masalah yang menghambat atau mempengaruhi pernikahan, ya, itu cukup ada di dalam bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah itu biasanya merupakan satu program yang diadakan oleh gereja untuk setiap pasangan. Jadi wajib dilakukan oleh pasangan. Kalau konseling itu tidak wajib. Konseling itu dilakukan apabila ada masalah di dalam proses pernikahan. Bahkan proses pernikahan, kalau pernikahan itu ada masalah juga dilakukan konseling. Bahkan ada yang namanya jemaat yang membutuhkan konseling, itu namanya pastoral konseling. Jadi konseling itu dasar landasannya adalah pasti ada masalah. Orang bermasalah dilakukan konseling. Nah, itu pemahaman secara umumnya gitu. Ya, Oke. Terima kasih. Sudah cukup bagus Bapak memahaminya. Oke. Kemudian unsur-unsur apa yang membentuk keluarga Kristen di dalam pernikahan? Unsur-unsur apa saja Pak yang dibutuhkan keluarga Kristen di dalam pernikahan? Yang pasti pertama itu mereka sudah terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua ya mereka sudah dibaptis tentunya. Dan yang ketiga ya mereka menjalankan nilai-nilai kekristenan di dalam keluarga mereka Pak. Oke, ya saya setuju. Ya, kalau syarat pernikahan Kristen itu syaratnya apa Pak? Kalau syarat ya kalau ini di gereja kami atau umum ya secara umum mungkin kalau syaratnya adalah yang pasti pertama itu tadi sudah harus terima Tuhan Yesus, yang kedua sudah dibaptis, yang ketiga sudah mengikuti kelas bimbingan pranikah. Itu syarat wajibnya ya betul. Oke. Kristus sebagai kepala dari lembaga pernikahan. Ya. Karena Bapak disebutkan di di paling depan dia di pendahuluan itu lembaga pernikahan itu lembaga yang dibentuk pertama kali kan lembaga pernikahan Pak. Ya betul. Ya. Nah di situ Allah yang membentuk lembaga pernikahan itu. Nah lembaga pernikahan menurut Kristus itu seperti apa Pak? Lembaga pernikahan ya ada seorang ayah, ibu yang mereka percaya kepada Tuhan, ya itu lembaga pernikahan terkecil Pak. Seorang laki-laki dan perempuan, karena zaman sekarang harus jelas laki-laki dan perempuan. Oke. Iya. Yang pertama lembaga pernikahan yang dibentuk oleh Allah itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Itu yang tadi Bapak jabar-jabarkan
satu laki-laki, syarat itu satu laki-laki dan satu perempuan. Yang kedua itu adalah kesetiaan atau ketaatan. Ya. Ketiga itu adalah mono, ya, bukan boleh 2 atau 3. 2 itu kurang ajar, Pak. Ya, kalau 3 itu minta jajan. Satu itu wajar. Ya. Satu itu wajar, 2 kurang ajar, bisa minta jajan. Oke, saya tutup saja, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Doni. Kembalikan ke Bapak Dr. Sugianto. Terima kasih, Pak Sugianto. Terima kasih, Pak Doni. Silakan Pak Markus Adi Firman. Terima kasih. Selamat siang, Sandi Wonojoyo. Siang, Pak Dr. Markus. Silakan minum dulu. Oh iya, Pak. Makasih. Dia sudah menyiapkan 5 lembar tanggapan. Udah, Pak. Saya yang penting saja. Sudah menikah? Sudah, Pak. Berapa putranya, Pak? 2 putra, Pak. Umur 9 sama umur 6, Pak. Oh, gitu kan. Ya. Saya apresiasi, bagus sudah strukturnya, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya memberikan masukan supaya lebih bagus. Ya, Amin, ya. amin ya, Pak. Terima kasih. Ya. Abstrak tolong dibuat dua bahasa, Pak ya. Maksudnya bahasa Inggris gitu, Pak? Iya. Oh, gitu. Oke. Bilingual ya, ada bahasa Inggrisnya. Oke. Nanti Bapak sudah punya ini belum? Punya ini belum, Pak? Saya punya Pak John Bia, Pak, yang itu yang kualitatif. Yang ini? Ya betul ya, itu Pak, yang itu Pak, betul. Kalau yang ini teknis, Pak. Oh, kalau betul. yang ini redaksional. Oh, belum kalau yang itu berarti. Iya, di sini ada redaksional. Makanya mungkin karena belum baca, ada beberapa masukan saya berkenaan dengan tulisan Bapak secara format ya. Oh, oke. Tolong untuk halaman pertama setiap bab, Bapak kan strukturnya sudah 4433 sudah ya? Ya, betul Pak. Ya. Markingnya 4433. Ya. Nanti tolong setiap halaman pertama bab itu ada 1 spasi ganda di atas angka bab. 1 spasi ganda, Pak ya. Ya, jadi 1 kali enter. Oh, oke. Ya, oke. Nanti di bawahnya 1 kali enter lagi, dan nanti antar subbab itu juga ada jaraknya 1 spasi ganda 1 kali enter itu ya. Oh, oke Pak ya. Ya, tolong itu diperhatikan. Oke. Terus kemudian tolong tidak sembarangan Anda menggunakan italik, Pak ya. Italik. Oh, katanya kalau firman harus di italik, Pak, kata Pak itu kemarin. Italik itu hanya, perhatikan, italik itu hanya untuk judul buku, bahasa asing atau bahasa daerah. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau firman tidak perlu, Pak ya, berarti. Kubi juga mengatakan demikian. Ini juga mengatakan demikian ya. Oke. Saya mengingatkan saja. Ya. Betulkan. Nanti kutipan yang lebih dari 4 baris itu ditulis 1 spasi. Kutipan yang lebih 4 baris. Ya, 1 spasi ya. 1 spasi dan ditulis mulai agak geser ke kanan. Itu satu alinea itu sama dengan batas alinea atau 9 bentuk kira-kira. Oh, oke Pak. Ya kira-kira seperti itu. Catatan kaki tolong diperhatikan. Di catatan kaki saya tahu itu karena Anda kopi dari blog langsung ditaruh di situ. Kadang-kadang ada underline-nya, ada warnanya masih biru. Tolong dibetulkan. Oh, ya, oke Pak ya. Ya. Spasinya 1. Tolong perhatikan penggunaan ibid dan objek. Ibid dan objek. Oh, objek. Oh, ibid, ya. Kan ada ibid objek itu ya. Bapak ada ibid jalan sendiri. Ibid ada di atas. Ibid itu artinya sampai dengan di atas ibidium ya. Ya, betul. Logit itu logicita, artinya kutipan ini sudah pernah dikutip di buku sebelumnya, di halaman sebelumnya. Buku ini sudah pernah dikutip di halaman sebelumnya. Oh, gitu. Umpamanya di halaman sebelumnya ada bukunya John Bia, judulnya bini-bini lengkap itu Pak ya. Di halaman segini Bapak ngutip lagi bukunya John Bia, jadi tulisannya John Bia, objek, langsung angka halamannya. Oh, oke. Ya, tolong itu diperhatikan. Itu ada di sini Pak. Ya. Itu ada di sini. Kalau nggak baca ya memang nggak tahu. Ya, betul. Ada di sini Pak. Oke. Itu tolong diperhatikan. Saya tidak satu persatu ya, tetapi tolong diperhatikan ada di halaman 42, 43, 44 dan sebagainya ada. Nanti kalau kurang jelas, saya sarankan Anda melihat buku ini Pak ya. Ya, boleh Pak. Kemudian manfaat teoritis, manfaat praktis yang ada di bagian ujung bab 1.
teoritis itu bentar, saya baca saja. Ya. Halaman 15 ya Pak ya? 16, 15, Ya, 16. 15 ya. 16. Halaman 15 Pak ya. Ya. 15. Oke, manfaat Pak. Sorry, manfaat maksud saya manfaat. Manfaat teoritis itu Ya. secara normatif ada 3 Pak. Yang pertama untuk mata kuliah, Ya. untuk literatur mata kuliah. Yang kedua untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga untuk penelitian lanjutan. Itu teoritis. Oh, oke. Itu 3 itu. Kalau praktis untuk stakeholder Pak. Oh, Stakeholder itu ya untuk gereja, untuk siapa lagi? Pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Ya. jemaat, dan dikunci untuk sampean sendiri. Jangan lupa itu. ya. Harus dikunci. Ya ini sudah ada ini ya. Tinggal redaksinya aja ya. Yang ini dilengkapi Pak ya. Ya. Yang anu ya, yang apa namanya? Yang teoritis Pak ya. Ya, oke Pak. Oke. Ini bab 2. Oke. Mohon izin admin saya share screen ya. Pak Ketua, saya mohon izin share screen. Baik. Adminnya hilang semua ini. Atau kemana? Sinyalnya putus kali Pak. Ada beberapa bagian yang coba kita lihat halaman 41 ya Bapak, 41 Pak ya. Ya. Ya kayaknya tidak boleh Pak, ibit keluar sendiri. Ini ibit dari mana? Sama dengan yang di mana Pak? Oh, mungkin ke enter kali Pak. Ke enter dia bisa Ya, geser mungkin. Saya sarankan kalau menulis catatan kaki ditulis lengkap dulu semua. Setelah yakin semua isi sudah beres, baru kita editing catatan kaki. Ya, oke Pak. Ya, ya. Saya tahu ini pasti Bapak sudah edit catatan kaki, Bapak baru nambah-nambah atau edit Iya. tempat di atasnya. Betul. Mata udah lelah Pak ngecek itu. Kayak Terima gini kasih. halaman 42 marriage counseling ini ya miring Pak ini Pak. Oh iya betul. Ya, Oke. gitu. Terima kasih Pak. Ya, saya tidak bahas panjang karena itu redaksional saja. Ya, makasih. Kemudian kita konsisten rata kiri Pak ya. Kita tidak ada rata kiri kanan, tidak ada left and right alignment. Kita cuma left alignment. Perhatikan halaman 30. 30. Emang saya ada rata kanan ya Pak ya? Oh ini Oh. ya. Oke Pak. Ya, oke. Siapa tahu salah ini film saya. Ya, oke Pak. Nanti Yang saya maksud tadi ini Pak. Ya, oke Pak. Yang biru-biru kayak gini. Saya tahu ini karena Bapak copy dari link di atas ya. Ya, betul Pak. Ya, tolong dikelirkan dulu Pak ya. Oke, ya nanti saya bersihkan. Oke, yang balance oke. Sekarang saya terus nanti manfaat yang di bab 1 tadi. Ya. Itu Bapak blok copy paste itu jadi saran di belakang, tidak kemana-mana. Jadi saran tidak turun sendiri dari langit. Oh. Kata Pak John begitu. Oke. Ya. Jadi manfaat itu nanti akan menjelma menjadi saran di bab 5. Oke. Saya melihat dari partisipan tadi ada berapa partisipan Pak tadi? 7 Pak. Ada beberapa latar belakang ya. Ya, betul. Yang partisipan 1 kalau tidak salah itu dia konselingnya latar belakang Katolik Pak ya. Ya, betul Pak, betul. Cuma dia aja yang Terus, Katolik Pak. ya, tadi di penelitian terdahulu Bapak nyinggung ada salah satu judul tulisan dari penelitian terdahulu konseling versi Islam Pak ya. Ya, betul Pak, betul. Di apa namanya? Di penelitian terdahulu. Ya, betul Pak. Terus di teori Bapak ngangkat juga konseling versi Abalov, betul ya? Ya, di konseling ya. Ya, di bab 2 Bapak di teori ada ya konseling Abalov. Saya lihat. Kalau bab 2 sih kalau tentang teori sih umum sih Pak. Maksudnya enggak Itu punya Abalov atau punya umum? umum Pak, umum Pak. Sebentar ya, saya lihat. Ya, pastoral konseling halaman Berapa? Yang konsil pranika, bukan pastoral pranika. halaman 434 Pak, kurang lebih Pak. Halaman 33. Nah ini ya, oh ini oke. Ya versi
ada tulis miring-miring tadi loh, saya lihat. Halaman 33 Pak. Ada tulis miring-miring. Oke lah, ini itu kan versi Kristiani. Jadi ada saya melihat tiga sisi di sini Pak ya. Versi Islam, versi Katolik, yang P1 dan versi Kristiani, betul ya? Ya betul Pak. Bagaimana Bapak melihat dan membandingkan tiga hal ini? Maksudnya apa yang dilihat nih Pak? Maksudnya acaranya atau apanya? Hasilnya atau gimana? Cara konsepnya bagaimana kalau Anda melihat hal ini? Antara ketiga hal itu Pak ya? Iya. Ya, kalau yang pasti kan kalau Islam kan ya dia tidak punya dasar iman percaya kepada Yesus Pak ya. Kalau Kristen Katolik kan itu masih ada gitu kan. Nah cuma kalau Katolik secara lebih teknisnya itu kalau yang dari saya wawancara itu secara kelas-kelasnya itu Pak, mereka itu diajarkan oleh pastor. Nah sedangkan kan pastor sendiri sebenarnya tidak menikah kan. Nah jadi mereka hanya pengajaran satu arah tanpa ada namanya bimbingan seperti kita Kristen yang dibimbing oleh pasangan suami istri gitu loh. Nah jadi kalau saya melihat garis besarnya sih seperti itu sih Pak, antara ketiganya perbedaannya itu Pak. Ya. Oke, mari kita jalan ke bab 5. Saya langsung ke bab 5. Oke Pak. Berapa kesimpulan Pak? Ya. Ada berapa kesimpulan? Ada 5 kesimpulan Pak. 5 kesimpulan. Sorry, ada 7 Pak, 7 kesimpulan. Saran saya harus linier Pak. Dari fokus penelitian, mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan sampai kesimpulan yaitu. Yang saya menyimpulkan ada tujuannya kan. Tujuan ini menjadi kesimpulan di sini Pak. Oh. Ya betul. Jadi Pak. kalaupun Anda menemukan beberapa banyak, masukkan di sub-subnya. Oh. Jadi kan tujuannya 2 dong. Ya, jadi betul. penelitian tujuannya kan itu. Nah, kalau Anda tidak sampai kepada karena kalau Anda tidak menampilkan ini di dalam di bab 5 kan tidak sampai tujuannya. Oke Pak. Tujuannya apa tadi? Untuk ini. Ya. Tampilkan itu, tercapai nggak tujuan itu? Oh iya. Baru yang jabaran ini di sub-subnya gitu Pak ya. Iya. Oh, oke. Silakan biar linear Pak, sistematis dari depan sampai belakang. Oke. Kalau manfaat nanti keluarnya di saran. Ya. Oke. Kalau rumusan sama apa itu? Rumusan sama tujuan. Sama tujuan keluarnya di pembahasan ujungnya bab berapa? Ujungnya bab 4 dan kesimpulan di awalnya bab 5. Jadi itu ya seperti itu kira-kira. Ya. Jadi tidak tiba-tiba tampil sendiri kemarin 2 kok sekarang menjadi 5 jadi 7 gitu. Iya. Ya. Tolong itu diperhatikan. Tidak salah Pak. Cuman saya memberi masukan supaya linear. Pemikiran Bapak masuk di template ini gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak ya. Ya, oke. Terus implikasi. Ada implikasi Bapak? Implikasi. Maksudnya implikasi itu gimana Pak? Di bab 5 ada apa saja? Cuma kesimpulan dan saran aja Pak. Kesimpulan. Saya memberi masukan. Dibuat implikasi di situ. Kalau saran ini Pak, ini saya lihat sarannya sangat praktis semua ini. Tolong saran juga ada 2 Pak, saran teoritis, saran praktis. Oh, oke. Ya. Iya. Yang manfaat di bab 1 menjelma menjadi saran di bab 5. Ya. Terus tolong ditambahkan 1 subbab lagi implikasi. Apa itu implikasi? Implikasi itu membawa meja kuliah ke marketplace Pak. Apa yang Bapak berikan berdasarkan penelitian saudara, berdasarkan hasil penelitian saudara, berdasarkan kesimpulan saudara, apa program atau masukan bagi gereja berkenaan dengan hasil penelitian itu. Silakan dijabarkan secara operasional, detail di situ. Ya. Jadi program A, khotbahnya tentang apa? Siapa yang khotbah, materi khotbahnya apa? Kapan dikhotbahkan, berapa kali?
Kalau umpamanya itu seminar judulnya apa kalau perlu, time schedule-nya seperti ini, narasumbernya siapa dan lain sebagainya, materinya apa. Jadi itu penelitian saudara ini aplikatif terhadap marketplace. Marketplace kita kan pelayanan ya. Betul. Ya, jadi itu diimplikasi namanya di nomor 2. 1 kesimpulan, 2 implikasi, 3 saran. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi implikasi itu input dari peneliti kepada marketplace. Ya, sebenarnya kalau saya berkatakan bab 1 itu kemampuan peneliti untuk memotret fenomena kesenjangan. Ya. Kalau bab 2 kan teori Pak ya, kompilasi literatur itu ya. Ya. Bab 3 sudah normatif, bab 4 teknis ya. Ya. Yang tulisan dan ide Bapak itu ada di bab 5 sebenarnya. Ada di ujungnya bab 4 pembahasan, dan bab 5. Bab 5 inilah kepakaran saudara membawa bangku kuliah ini ke marketplace. Kira-kira kalau bahasa saya seperti itu. Oke, Pak. Ya. Oke, itu untuk putaran pertama. Tanggapan saya Pak Dr. Sugianto, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Markus. Ya Pak Sandi. Ya, Pak Sugianto. Oke. Tadi perlu digarisbawahi ya. Jadi yang perlu diingatkan, karena sekarang banyak pernikahan Kristen tapi syarat utamanya itu lahir baru, percaya, iya setuju, tapi syarat pertama dan mula-mula sebelum ngomong itu adalah laki-laki dan perempuan. Penting karena gereja sekarang sudah ada yang memberkati Pak sesama jenis. Betul. Itu problem gitu ya. Betul. Nah, kalau bicara konseling pranikah ya Pak, yang seperti yang Bapak jabarkan, ini kan umum ya. Tapi kira-kira spesial yang menjadi ciri khas di Abalov ini apa Pak? Karena Bapak tim desain. Yang membedakan, karena saya lihat sih semua umum ya. Teori umum konseling pranikah. Yang membedakan apa Pak? Oke. Tidak salah dengan yang umum itu. Cuma apa yang menjadi ciri khas ya. Di Abalov atau di dalam pemikiran Pak Sandi? Kalau di Abalov tuh yang rata-rata kalau orang gereja, karena kan Abalov itu kan menerima dari jemaat anggota lain untuk bisa dibimbing juga di gereja Abalov. Nah, jadi kalau mereka lihat kenapa mereka tertarik untuk belajar bimbingan pranikah di Abalov, yang pertama itu kita secara kelas itu Pak, itu kita ada sampai 16 kelas bisa dibilang. Jadi semua itu dijabarkan detail, baik tentang kekudusan, komunikasi, dan lain-lain. Jadi detail. Nah, di setiap kelas itu uniknya adalah ada kelas besar dan kelas kecil. Nah, kelas kecilnya itu apa? Kelas besar itu kan seperti penyampaian satu arah gitu kan. Nah, di kelas kecil itu dibentuk sel grup, di mana ada satu pasang pembina yang tentunya sudah di-approve oleh penatua ya, atau oleh gembala ya, untuk menjadi pembina. Kan syaratnya adalah yang pasti ya menikahnya dulu di Abalov, terus juga sudah secara keharmonisan keluarga tuh pemimpin bisa lihat bahwa oh ya keluarga ini bener gitu loh, nggak dalam tanda kutip nggak dalam masalah gitu kan. Nah, jadi nanti setiap pembina ini dikasih beberapa pasang yang menikah. Nah, disitulah ada namanya pembagian hidup secara sesungguhnya ya. Jadi bukan cuma, kalau kebanyakan kan hanya pengajaran satu arah, setelah selesai belajar bubar gitu kan. Nah, kalau di Abalov enggak, kita ada maintenance. Bahkan nanti anak-anak binaan itu bisa diajak ke rumah pembina untuk yuk lu lihat tuh cara saya didik anak gitu kan, cara saya istilahnya kalau ngomong ribut suami istri atau cara bagaimana dengan suami istri. Nah, disitulah kita ada pembagian kehidupan secara nyata. Itu sih Pak yang paling berkesan dan paling berbeda pada umumnya gitu Pak. Ya, jadi tidak ada yang salah sih dengan yang cuma saya banyak kekerasan. Terus begini, saya ada pemikiran untuk mungkin dipikirkan lebih lanjut. Kalau nanti pada tahap atau tingkat berikutnya ya Pak Sandi. Biasanya konseling pranikah itu baik dan tidak mengalami kendala gitu ya. Tidak, tapi justru pernikahan yang bermasalah itu adalah setelah menikah sampai umur 5 tahun pernikahan. Betul. Itu problemnya luar biasa di sana. Kalau sudah bisa melewati 5 tahun, biasanya untuk selanjutnya sudah tinggal landas istilahnya. Setuju. Ya. Nah, bagaimana dalam pernikahan 5 tahun ini
memang bukan dalam topik ini, tapi jika nanti untuk jenjang selanjutnya dan sebagainya bisa dipikirkan itu bukan pranikah konseling atau pembinaan pranikah, tetapi pasca nikah. Karena itu juga tidak kalah pentingnya. Pranikahnya sebaik apapun, tetapi mereka akan menghadapi badai dalam 1-5 tahun pertama, khususnya kalau mereka masih berkumpul di dalam keluarga baru dan punya anak, apalagi masih kumpul dengan mertua atau orang tua. Itu kalau kapal itu, di kapal masih kecil, belum kokoh, biasanya keluarga muda masih merintis karir dan sebagainya, itu ombaknya luar biasa, Pak. Banyak, tidak jarang mereka sebelum potong akhirnya berakhir dengan perceraian. Entah perceraian resmi atau tidak resmi. Nah, itu untuk tahap berikutnya saya usul, kalau ini sudah baik, berikutnya nanti suatu saat untuk di S3 misalnya, untuk bisa memikirkan hal yang pasca konseling ini, karena saya lihat Pak Sandi juga terjun di dalam konseling di Amalov ya. Iya, betul Pak, betul. Nah, itu bisa dipikirkan. Dan kalau pranikah kan ganti-ganti orang, kalau pasca nikah ini berarti seterusnya betul. Mungkin model-modelnya adalah seperti komsel dan apa dari keluarga-keluarga muda dalam perkumpulan mereka. Jadi mungkin model pembinaan juga, tetapi model sharing dan perkumpulan hidup. Saya pikir itu penting agar seri ini tidak putus menurut saya. Betul. Kalau Bapak memang serius dengan bidang konseling pastoral ini, itu beberapa pemikiran saya. Terus tadi saya mau tanya, tadi sudah ditanyakan, mau menekankan mengenai relasi ya Pak ya. Begini, bicara konseling, baik itu pranikah atau after marriage, itu bicara relasi Pak. Itu mungkin yang belum dilihat secara lebih dalam. Saya memberikan pemikiran saya punya ide seperti ini Pak. Bukan ide sih, tapi kalau kita mengatakan biasanya itu kan ada gambar segitiga ya Pak. Ya. Bahwa Tuhan lalu suami istri gitu ya. Betul Pak. Nah, ketika sebenarnya kuncinya di sana, semakin dekat seorang suami kepada Tuhan, maka suami dengan Tuhan itu jaraknya semakin mengecil ya, jaraknya semakin dekat. Sebagian juga dengan istri semakin dekat pada Tuhan, otomatis jarak relasi Tuhan dengan istri itu pendek. Otomatis yang bawa, kalau itu segitiga sama sisi ya, yang bawa ini saya pendek. Artinya apa? Kalau bicara kebahagiaan keluarga adalah kebahagiaan bukan hanya komunikasi, tadi yang Bapak Sandi katakan, iya komunikasi, tapi juga kedekatan pada Tuhan. Jadi kunci kebahagiaan keluarga atau hubungan suami istri itu adalah relasi yang dekat antara suami dengan Tuhan, istri dengan Tuhan. Maka hubungan suami istri secara otomatis tentunya diusahakan komunikasi yang baik dan sebagainya, itu akan membuat mereka semakin harmonis. Dan ya, yang Bapak sebutkan ini harmonis, keluarga yang harmonis. Nah, itu kuncinya di sana. Nah, mungkin itu perlu dipikirkan, perlu ditambahkan sedikit untuk menjadi rekomendasi. Itu masukan saya, rekomendasi saya itu sehingga bisa lebih tajam Pak. Jadi bukan hanya komunikasi, tetapi kedekatan relasi dengan Tuhan. Bukankah tadi disebutkan bahwa Tuhan kepala dari rumah tangga, maka dia betul-betul kepala gitu. Bagaimana dengan anak-anak? Saya yakin relasi seorang suami dengan Tuhan, seorang istri dengan Tuhan itu dekat, maka berkat secara otomatis turun terhadap anak-anak. Itu banyak terjadi. Jadi saya katakan tadi, kadang-kadang mau cerai, kenapa? Karena mereka alasannya jangan karena ada anak. Itu alasan yang salah. Karena relasi yang penting itu relasi dengan Tuhan dulu. Yang kedua relasi suami istri, baru anak. Karena yang menjadi kekuatan adalah relasi, karena kasihan anak-anakmu sedangkan relasi dengan Tuhannya tidak ada, dan relasi suami istri tidak ada, hanya demi anak-anak. Itu pola pikir dunia. Jadi mereka akhirnya tetap berjalan, tidak cerai, tapi hanya demi anak-anak. Tapi itu kehidupan sebenarnya bukan kehidupan yang benar sesuai firman Tuhan ya. Itu sebenarnya kehidupan neraka hanya demi anak. Nanti kalau anak-anaknya udah gede, akhirnya gimana? Oh, anak-anak sudah gede, kita bisa apa bisa. Ya, jadi perlu
tadi yang dikatakan penyembuhan luka batin dan sebagainya, kalau ada seperti itu berkaitan relasi dengan Tuhan. Iya. Ya, betul. Kalau saya pemikirannya begitu, Pak Sandi. Menurut Pak Sandi itu bagaimana? Ya, rekomendasi dari saya. Ya, setuju sekali Pak. Jadi memang kalau di tempat kita pelayanan post marriage-nya itu adalah diserahkan ke komsel, tapi dari gereja juga kita ada seperti kelas-kelas juga namanya MOU, Marriage of Unity gitu. Karena di situ pasangan keluarga yang udah menikah ya diajak ikut kelas itu, cuma itu sifatnya kelasnya mungkin kayak 3 hari 2 malam lah, kayak retret gitu kan. Nah setelah itu ada pembinanya lagi, biasanya pasangan yang lebih senior. Nah jadi ada juga sih Pak, cuma kan memang kita nggak bahas sampai ke sana. Jadi tapi di kita sih juga ada gitu. Nah terus saya setuju banget ya, tadi segitiga itu juga memang itu yang selalu diterapkan oleh pemimpin kita terhadap setiap suami istri, karena semakin dekat kita semua ke Kristus, ya intinya kita juga segitiganya kan makin kecil ya, tentunya kita juga makin dekat suami istri. Itu sih solusi dari semua masalah suami istri, ujung-ujungnya Kristus sih. Ya, yaitu beberapa rekomendasi saya sih, pemikiran berkaitan konseling pranikah gitu ya, apalagi hidup di kota besar, di Jakarta tidak mudah ya. Betul, dan tantangan-tantangan itu semakin berat. Cuma memang itu akan menjadi seperti komsel atau apa yang saling menguatkan. Istilahnya apa, momen-momen seperti retreat pasutri itu baik, marriage at altar ya. Cuma memang di dalam bahasan yang Pak Sandi pikirkan saya ini pranikah, tapi mungkin ada penelitian lebih lanjut atau pemikiran lebih lanjut untuk yang itu. Kalau itu sudah ada, tinggal diperdalam gitu loh Pak. Karena Bapak bahwa bukan hanya pelayanannya di pranikah, tapi juga pasca nikah, karena Pak Sandi kan sudah menikah juga. Betul. Iya. Ya itu dari saya. Silakan mungkin. Ya, terima kasih Pak Dr. Sugianto. Ya. Ada tambahan dari yang lain, Pak Doni, Pak Markus? Ya, Pak Doni, Pak Markus. Pak, saya minum sebentar ya Pak. Silakan. Ya, Pak Markus, Pak Doni, saya cukup sih. Mungkin mereka rehat sebentar. Ya, nggak apa-apa. Minum juga. Kita tunggu mereka. Santai aja Pak. Anak berapa Pak? 2 Pak, saya Pak, pria semua, umur 9 sama umur 6. Cuma sekarang sekolah online ini lagi pusing nih Pak. Gitu ya. Karena anak masih sekolah online kan? Masih Pak. Ini untung tadi kan kita telat kan, laptopnya rebutan. Baik Pak Markus, saya sudah ada pemikiran lain Pak Markus tadi firman. Ya, tadi saya dapat sudah yang versi Abalov, ada khusus tadi ada 16 dulu ya. 16 poin Pak ya. 16 itu kelas, ya. Itu berarti bukan teorinya Pak. Kemarin Pak Dr. Samuel Kusuma waktu di proposal suruh memasukkan semua materi dari Abalov. Maksudnya materi yang diajarkan disuruh masukin ke landasan teori, tapi itu kan bukan di bagian teori bimbingan pranikah Pak, tapi di bagian teori tentang Abalov Pak. Yang saya tadi dapat ini. Ya kalau itu ada Pak. Masuk di teori ini, masuk di landasan teori. Ya, betul. Buat itu 4 bab 2 ya. Ya. Tadi saya dapat ini. Ini khusus yang bimbingan pranikahnya Abalov ini. Ya, kalau itu betul Pak ya. Saya pikir tadi. Ya, tadi ini yang saya maksud. Oke ya. Memang ini spesial ya. Tadi kan yang saya mengkritisi yang P1 Pak. P1 itu, ya. Konseling pranikahnya sebelumnya ya. Pas pranikah dulu waktu mau nikah dari Katolik, baiknya melewati sempat melewati badai juga itu ya, P1 ya. Ya. Sempat melewati badai juga ya, P1. Maksudnya partisipan 1 maksud saya. Oh, partisipan 1. Oh. Iya, P1. Oh, iya kan? Anda kan nulis P1. Iya, betul Pak. Iya, betul. Ya. B1 kan lewat masalah dan lain sebagainya ya. Betul Pak. Menarik ini bagaimana di dalam praktek pelayanan saudara di gereja saudara khususnya. Melayani di apa loh Pak ya? Ya betul Pak, betul.
bagaimana untuk treatment untuk pasangan-pasangan yang mereka menikah bukan di Abalov? Apakah ada kelas khusus lagi atau ya sudah biarkan gitu saja? Oh, nah itu jadi itu betul sekali Pak. Jadi tadi seperti yang tadi saya sedikit bicara dengan Pak Sugianto bahwa kalau di kita di Abalov post meritnya adalah tadi namanya MOU, Merit of Unity. Jadi istilahnya disitulah diajarin nilai-nilai tentang kalau udah suami istri. Dulu kan dia tidak bimbingan pranikah di Abalov. Nah keluarga banyak konflik, nah itu biasa diserahkan ke Komsel pertama kali. Nah Komsel itu ada PKS segala macam untuk membantu mereka menyelesaikan konfliknya gitu kan. Nah, tapi setiap setahun itu ada sekali atau 2 kali itu rangkaian kelas untuk pasangan yang sudah menikah gitu kan. Nah, diharapkan orang-orang yang pasangan yang tadi mungkin tidak dapat nilai-nilai kebenaran secara Kristiani, mereka diharapkan ikut lagi. Sebenarnya materinya mirip bimbingan pranikah Pak, cuma lebih mendalam karena kan di situ udah ada hubungan suami istri seks ya, atau hubungan seks. Kalau kita pranikah kan belum sampai ngomong ke hubungan seks gitu kan. Nah, jadi lebih dalam sih di situ kalau tentang yang di MOU itu, Merit of Unity itu. Oke. Yang berikutnya saya ini teknis saja ya. Anda akan memilih berapa partisipan? Masuk siapa? 7 Pak. 7 ya. 7 Pak ya? 7 Pak. 7 ya. Saya melihat ini 7 kok yang ideal semua. Bapak kok tidak yang cari yang kurang ideal, jemaat biasa gitu Pak? Pertimbangannya apa? Oh, karena kan dari yang tadi kerangka berpikir kan istilahnya kan jemaat. Nah, tapi sebenarnya yang nggak ideal ada 2 Pak. Yang satu yang tadi yang bimbingan pranikah Katolik, yang kedua yang tidak ikut bimbingan pranikah. Kan ada yang tidak ikut bimbingan pranikah, ada yang partisipan 3 Pak, P3 yang Agustinus itu dia tidak ikut bimbingan pranikah Pak. Tapi rata-rata pelayan ya, pelayan gereja ya, saya cari gereja, ya? Betul. Jadi saya carinya adalah yang keluarga yang sudah melayani gitu kan. Kenapa? Karena jadi biar tahu yang orang keluarga melayani ini harmonis nggak sih? Jangan-jangan yang udah melayani aja nggak harmonis. Tapi ternyata kan ada yang karena nggak ikut bimbingan pranikah, yang P3 itu ternyata kan nggak harmonis. Dia kalau konflik bisa sampai berminggu-minggu nggak ngomong gitu kan. Nah, jadi itu kan jadi bisa jadi satu bentuk penilaian. Oh ya, kalau dulu nggak ikut bimbingan pranikah, walaupun sekarang melayani tetap nggak harmonis juga gitu, karena pelayanan bukan jaminan bahwa keluargamu akan harmonis gitu kan. Seperti itu sih. Saya melihatnya begini, ini mungkin menjadi pemikiran juga Pak Sandi. Gimana Pak? Kalaupun dia belum melakukan konseling pranikah di Abalov, tapi karena dia ada di dalam komunitas Abalov, berarti kan dia ikut MOU tadi Pak ya? Oh, nah kebetulan pasti ikut MOU ya. Kalau yang jadi gini Pak, MOU kan bukan paksaan Pak, karena biayanya cukup lumayan mahal itu kan di hotel di luar kota ya, karena jadi suami istri itu kayak di treatment bener-bener kayak apa ya, ratu dan raja sehari lah, bener-bener kamarnya mewah. Nah jadi biasa memang nggak semua jemaat bisa ikut itu sih Pak, gitu kelasnya ya. Jadi ya biasanya kalau memang keluarga yang nggak mampu, PKS biasanya sebagian bisa support sih di situ, sih support dana ya. Tapi kan itu nggak semua PKS juga mampu juga gitu kan. Nah, jadi dari 7 partisipan itu oke lah. Tadi kan kalau konseling pranikah kan nggak bisa diulang Pak ya. Ya betul. Tapi kalau MOU kan dari MOU dari 7-7-nya sudah ikut MOU semua belum Pak, paling cuma 2, paling yang partisipan 2 Suyudi sama yang Bapak Lim Hendrawan yang nomor 4 yang gembala nikah, udah itu aja sih. Saya pribadi saya belum ikut Pak. Karena biasanya kalau yang sudah kalau yang udah ikut bimbingan pranikah dan keluarganya nggak terlalu banyak problem gitu kan, ya kalau menurut kita kadang sayang untuk MOU lagi, karena secara biaya tadi cukup lumayan mahal, per pasang itu bisa sekitar 3 juta Pak, karena nginepnya di hotel di luar kota. Nah jadi biasanya kita sayang lah, karena toh keluarga kita nggak terlalu yang kritikal. Nah biasanya justru orang luar yang bukan jemaat Abalov, nah itulah yang disarankan gitu loh, yang dari jemaat luar yang masuk Abalov dan tidak ikut. Kadang-kadang yang ikut MOU itu yang ideal Pak, yang nggak ideal nggak mau ikut Pak. Tapi banyak kok Pak yang justru biasanya PKS. Betul. Saya melihat dari luar Pak. Nggak biasanya dari luar. Karena yang tidak ideal takut Pak. Betul. Memang benar Pak. Biasanya cobaannya banyak, jadi tapi kan PKS kan tahu, mereka tahu ini keluarga konflik terus, jadi PKS biasanya bener-bener dorong. Lu alasan apa? Nggak ada biaya. Nggak, bahkan kalau ngomong gue jaga anak lu gue jagain gitu loh. Jadi banyak kan gitu ya. Alasan apapun yang dikeluarkan mereka, biasa PKS atau tim inti Komselnya akan berusaha untuk melayani alasan itu gitu loh. Jadi lu harus ikut ya, karena
biar beres gitu Pak maksudnya. Saran saya ke depan Pak ya. Ya. Saran saya supaya ada data pembanding. Saran saya Pak ya. Cari yang tidak ideal Pak. Ya boleh Pak. Karena kemarin justru pas proposal Pak, maksudnya saya kan juga pengen nyari yang banyak nggak ideal, tapi ya malah disarankan kemarin jangan banyak-banyak, perbandingannya harus 70-30 gitu. Maksudnya yang ideal, jadi biar tahu bener nggak sih lu berdampak bimbingan pranikah itu berdampak bener nggak sih gitu loh. Itu sih Pak. Maksud saya begitu. Jadi istilahnya yang kalau perlu yang di Abalog itu nanti jadi pembanding kan, sudah tidak ikut konseling pranikah, tidak ikut MOU, tidak aktif ke gereja, jadi biar kelihatan membandingkannya enak gitu loh Pak. Membandingkannya enak. Jadi sesuatu itu akan terasa manis kalau pernah mengecap yang pahit Pak. Iya betul. Itu aja masukan dari saya untuk next. Ya terima kasih Pak, terima kasih. Next reset. Betul. Terima masukan kasih. Dari saya. Terima kasih Pak Dr. G. Pak Doni silakan. Belum di unmute. Suara nih kan. Ya, sudah cukup Pak Dr. Sugianto, Pak Ketua. Saya sudah cukup menyeluruh dengan Pak Sandy. Terima kasih Pak Doni. Langsung terima kasih. Bahasanya berat Pak Dokter. Belum selesai, kan hasilnya belum keluar. Oh gitu. Iya. Oke, silakan Pak Doni, Pak Markus Adi Firmanu berikan statement. Kalau saya yes. Terima kasih Pak Dr. Sugianto. Kalau saya sih tulisannya bagus tapi temuannya banyak. Tadi saya temuan banyak. Kalau saya ya saya kan independen, tidak boleh dipengaruhi. Kalau saya sih Saudara Sandi Wonojoyo tidak bisa wisuda hari ini. Aduh, kenapa Pak? Ya, saya kan masih ada 2 itu Pak, dirayu itu 2. Kalau saya ada tidak bisa wisuda hari ini. Aduh Pak, tolong kenapa? Ada salah di mana nih Pak? Aduh. Nanti saya serahkan ke Pak Gi. Saya sih keputusan saya begitu. Pak Doni silakan. Belum di unmute Pak. Menurut saya ada beberapa hal yang sangat umum sekali. Keputusan saya gimana ya? Kalau menurut saya tidak bisa Pak. Aduh. Kenapa begitu? Maksudnya saya Pak, itu tidak bisa untuk tidak meluluskan. Aduh, tidak bisa untuk tidak meluluskan. Terima kasih Pak Don. Terima kasih Pak Don. Udah, masanya udah ada karuan Pak. Pak Sandi. Iya. Anda tidak bisa diwisuda hari ini karena memang hari ini tidak ada wisuda Pak. Kenapa dia menangis? Wisuda hari ini ujian Pak. Soalnya udah stres Pak, udah stres ngerjain, kalau nggak lo udah stres. Nanti Bapak sudah lakukan yang terbaik. Makasih Pak. Makasih. Dan saya mengapresiasi Pak Ketua, izin ya Pak Ketua. Pak Sandi itu pengusaha bidang kuliner, tapi dia juga seorang yang menguasai pelayanan di verifikasi, dan perjuangannya luar biasa. Itu sampai biasanya bakso kalau diputar-putar sama dia kan pakai tangannya dia, ada ruang khusus gitu. Begitu karena tesis bentuknya kayak kotak-kotak tesis. Bakso kotak itu namanya. Bakso kotak. Pak Rektor bisa aja Pak Rektor. Di malam tidur jam berapa Pak? Semalam ya sekitar jam 2-an Pak, stres.
Pas kan? Kalau pria itu beda sama wanita. Kalau wanita nangis jadi kuat. Kalau pria habis nangis jadi pemenang. Yes. Ya, Amin. Nangis aja, Pak. Tadi Pak Markus sama Pak Doni udah bikin saya lemes, Pak. Jadi kalau lahir tidak nangis, dipukul, Pak, supaya nangis. Kalau saya tuh supaya nangis. Begitu langsung datang sehat. Sama kalau ujian tesis terakhir dibuat nangis berarti sehat, bisa lanjut S3 kan? Amin. Doktor kan sudah mengimani Bapak. Amin. Aduh. Luar Makasih, biasa, Pak. Mas Andi. Makasih Pak Rektor. tapi makasih. keputusan tetap berakhir di Pak Rektor ini, Pak. Kenapa? Masih ada keputusan lagi. Kenapa? Hak vetonya ada di Pak Rektor ini, Pak. Waduh. Kita kalau semua setuju, kalau Pak Rektor sudah setuju kan. Pak Rektor kedua. Nah, kok hilang Pak Rektor? Hari ini tidak ada wisuda, Pak. Hari ini ujian. Bener juga ya, Pak. Kata-katanya menjebak. Udah stres ya, Wing. Di KB itu berintegritas mata kata tidak itu betul. Hari ini tidak ada wisuda. Betul. Tapi yang ada ujian. Amin. Gimana Pak Doni? Tadi kenapa ada masalah Pak? Tidak terlalu signifikan. Tapi nanti akan diolah lagi kalau misalnya beliau di disertasi. Ya, Pak. Betul. Masukan yang bagus sih Pak Doni. Kualitatif ini ya. Ya, kualitatif. Ya. Padahal Pak Santi ini kualitatif, Pak hari-hari ketemu kuali Pak. Betul. Kuali dapur. Kuali bakso. Tadi yang ditanya semua persen itu kan sudah diputuskan belum ya? Belum, Pak. Udah lah Pak. Tadi kan udah. Aduh, Pak Markus ini masih belum lulu. Kan? Pak Manu gimana? Saya Bisa wisuda. saya tidak bisa wisuda hari ini. Dia udah bingung. Sudah bingung ya? Ketua pemuji Pak Suki lulus ya? langsung yes. Yes. Yes, gitu ya. Makasih Pak. Cuma Soalnya tiap hari udah lembur sampai jam 2 jam. Mano, 1 yes, saya ini punya 5 yes Pak. Waduh. Tolonglah Pak Rektor, tolong Pak. Perbaikannya kan siap aja kan 2 minggu kan. Iya. Ya. Pak Dr. Sugiarto itu wakil rektor 1 Pak. Oh, pakai Jadi rektor Pak 1. Sugiarto kemarin ada keputusan setiap mau lanjut jenjang itu harus sebelum dinyatakan disuruh terus tidak menyatakan lanjut jenjang berikutnya apa enggak. Kan kalau ada S2 tulis salah tulis itu sebelum tulis salah tulis itu kebuatan Pak. Disertasi itu kebuatan. Amin. No by accident Pak. Berarti Bapak tuh buatin ya. Coba Pak Ketua saya izin tanya Pak Santi udah lanjut S3 bulan depan. Aduh ini berat ini Pak. Yang berat saya juga berat Pak. Kasih nafas dulu lah Pak. Pak itu ada teman kemarin itu lulus S2 itu tahun 2000 Pak. Harusnya dia lanjut S3 tapi nunda baru 2027 dia lanjut Pak. Jadi kalau udah 2017 berarti 17 tahun dia sempat postpone Pak. Maunya sebulan 2 bulan tapi akhirnya makanya kita dorong kalau bisa lulus langsung. Kenapa? Mumpung masih on Pak, semangatnya masih 45. Dan tidak sulit kan. Mana Pak Sandi? Itu keputusan Pak Wakil Rektor loh. Iya. Tapi Pak Wakil Rektor bisa mengubah perusahaannya dari itu. Kalau Pak kasih karena waktu. belum diketuk palunya. Aduh. Belum diketuk palunya. Aduh, kalau cuma lip service saya berat nih Pak. Diskusi sama istri dulu Pak, diskusi Pak. Istri ngomong gak masalah. Aduh. Saya tahu istrinya Bapak Rohani sekali. Bukan selalu ngomong kalau untuk Tuhan, kan kamu untuk mau.
kan selalu gitu kan istri. Ya akan diperjuangkan Pak, amin Pak. Yes or no, gitu aja, lanjut S3. Yes lah, diperjuangkan. Yes ya. Saya kasih 5 yes. Terima kasih Pak. Tidak, mereka yes sebetulnya. Tidak sudah, jadi 8 yes Bapak. Selamat, silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak. Saya mau spirit aja Pak, semangati. Bisa tetap di Ketua pemuji Pak. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat. Silakan ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Pak Sandi, silakan. Oh, saya nih Pak. Oh ya. Ya, kalau buat saya pribadi sih, ya saya bersyukur ya, maksudnya bisa bergabung kuliah di IKB ya. Pertama, ya saya juga nggak nyangka gitu kan, IKB baru-baru pertama bikin di Green Lake, dan saya istilahnya murid pertama waktu itu cuma sama Pak Samuel Pang sama Pak Ferry gitu kan. Itu kelasnya masih ya pinjem ruko orang gitu kan. Sekarang udah bisa punya ruko sendiri, muridnya bertambah banyak ya. Saya bersyukur bisa belajar di IKB. Tentunya ya banyak materi yang saya dapat gitu kan tentang teologi gitu kan, yang saya nggak dapat istilahnya gini, kalau saya cuma dengar khotbah YouTube kan kebanyakan kan kulit ya. Nah di belajar inilah saya bisa dapat banyak hal yang lebih dalam gitu kan tentang teologi gitu kan, dari dosen-dosen yang tentunya kompeten gitu kan dan cukup memberikan wawasan baru. Cuma mungkin kalau inputan sedikit aja ya di area jam belajarnya sih, karena jam belajarnya kalau sebulan cuma 2 kali Jumat dan Sabtu, kok saya melihat terlalu banyak senggang, jadi kadang tuh udah kayak kita tuh lupa kalau kita kuliah gitu kan. Jadi ya mungkin apakah jam belajarnya itu mungkin bisa sebulan 2 kali Jumat dan Sabtu, itu mungkin lebih baik. Jadi kayak berasa kuliah beneran gitu kan. Kalau ini kan ya kuliah sih, cuma maksudnya begitu digeber cuma sebulan sekali itu jadi kayak udah santai deng gitu kan. Jadi spiritnya tuh udah agak hilang gitu. Cuma mungkin kalau 2 minggu sekali kan mungkin masih antusias, masih lengket gitu loh. Nah jadi masuk. Jadi habis selesai S2 bulan depan dung S3. Itu aja sih mungkin yang di Green Lake ya. Kalau di Balikpapan kan saya nggak tahu pengajarannya bagaimana, tapi kalau di Balikpapan saya merasakannya sih seperti itu sih. Udah itu aja Pak, terima kasih Mas. Kalau di Balikpapan malah sebulan 5 hari Pak. Pak Markus berapa tahun Pak S3-nya Pak? 4 tahun Pak. Waduh. 4 tahun Pak. 3 tahun. 3 tahun Pak. 3 tahun lebih itu Pak. Lebih Pak kita 3 tahun lebih. Waduh. Kenapa 3 tahun, 4 tahun? Karena kami mendorong mereka memiliki yang lebih dalam Pak. Oh. Makanya ini kualitas ini, aturannya cuma 2 tahun minimal. Ya. Jadi Bapak tenang aja, 2 tahun. Jadi kalau 2021 ini S2 berarti 2022 Pak. Tuhan belum datang Pak, itu silakan Pak Ketua. Ya, jadi terima kasih masukannya Pak Sandi. Khususnya nanti kalau doktoral itu memang lebih banyak belajar mandiri ya Pak. Jadi itu yang penting. Jadi mungkin pertemuannya mungkin ya 3-4 hari untuk satu mata kuliah, tetapi tugasnya dan disertasinya itu yang lama Pak. Jadi harus dipersiapkan. Jadi kemandirian bukan hanya sekedar seperti mahasiswa S1 yang harus diberi didampingi, diberi materi. Tapi sekarang sumber materi bukan hanya dari dosen tapi juga dari banyak hal Pak. Dan kuliah untuk S3 itu lebih banyak studi mandiri, memang riset dan sebagainya. Ya, karena itu sebenarnya studi yang tertinggi, dan kami para dosen ini hanya mendampingi sebagai fasilitator, supervisor begitu. Kalau S3 Bapak selesai maka sama dengan kami sebetulnya. Makasih itu Pak Sandi. Ya. Pak. Oke. Baik, kami tunggu di kelas S3 nanti. Amin. Pak Sandi, dan kita akan
Tadi sudah foto dulu? Sudah foto ya Pak Sandi? Belum Pak, belum. Boleh foto ya Pak ya? Oh, Ya. boleh Pak, boleh. Boleh foto sekarang. Punya Sebelum media kita sosial banyak, Pak. silakan Pak. Yang punya media sosial banyak. Oh, silakan Pak foto dulu. Oke, saya foto Pak ya. 1, 2, smile. Ya, makasih Pak. Langsung bisa di print itu langsung. Iya. Ya. Baik. Oke, hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 1.53 waktu Indonesia Barat atau pukul 2.53 waktu Indonesia Tengah telah selesai ujian tesis atas nama Sandi Wonojoyo dengan yudisium lulus dengan gelar Magister Teologi. Selamat Pak. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sip. Terima kasih Pak. Nanti kan Baik, Pak Sandi kita full kan jadi. Full Iya, jadi Pak. Pak. Kita ini Pak Ben, kita komunis. Saya disuruh Tuhan Yesus lewat Pak Samuel. Kita komunis langsung isi. Maju Pak Sandi. Saya tahu nanti Bapak akan jadi imamat yang raja nih Pak. Amin Pak. Amin. Imam dan raja. Ya. Makasih Pak. Ya. Baik. Belum ucapan selamat Pak dari Pak Doni sama Pak. Silakan. Nah, Ya, Pak Markus, Pak Doni. Pak Markus silakan monggo duluan. Ya, selamat Pak Sandi ya. Terima kasih Pak Markus, Pak Ya, Dr. Markus. penelitian saudara bagus. Formatnya saya apresiasi cukup. Cuman memang ada beberapa tempat yang tinggal secara rasional perlu dibenahi. Tolong nanti akan ada minute Pak ya, minutnya tolong dibaikin Pak ya. Pasti Pak, pasti. Ya. Kalau minutnya berapa lama Pak Ketua? 2 minggu ya? 2 minggu ya? Ya, 2 minggu sih. 2 minggu ya. Oke, 2 minggu. Nanti kalau nggak dibaikin 2 minggu ya ditarik lagi Pak ya, keputusannya Pak ya. Siap Pak. Beres langsung dikerjain Pak. Mantap, juga menjelaskan, berargumen juga cukup. Ya, apresiasi untuk Pak Sandi. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Ini bukan akhir Pak, ini baru awal. Oh gitu. Mari kita kompromisi, kita terjun di marketplace mulai Tuhan. Amin. Siap. Terima kasih Pak. Berkati, selamat. Ya, terima kasih Dr. Markus. Pak Dr. Sugianto ini masih hari ini masih di salah satu pimpinan di perusahaan asing Pak. Ini kita lagi di kantor ya Pak Sugi. Ya, di kantor, Pak. Tuh, kantor. Perusahaan Amerika dia Pak. Luar biasa. Ya, Pak Doni juga beliau ada salah satu pimpinan HRD di perusahaan kelapa sawit Singapura. Iya. Kemarin udah Pak cerita Pak Adi Doni. itu lebih bos Pak, dia owner dan pengusaha juga Pak. Selain dia yang pelayanan. Iya. Agrobisnis terbesar di Kaltim dia Pak. Amin. Iya. Di IKB di tempat kita diberi kesempatan. Terima kasih Pak Doni. Iya, selamat ya Pak Sandi. Terima kasih Pak Doni. Luar biasa sekali. Ya ada beberapa catatan tapi itu nanti untuk melengkapi disertasi Bapak. Itu harus belajar dari situ. Jadi cara berpikir kita nanti harus berbeda. Cara berpikir S1, cara berpikir S2 dan S3 berbeda. Dan saya harapkan nanti kita ketemu di S3 itu kita udah tidak bicara mengenai teknis-teknis seperti itu, teknis penulisan dan seterusnya, udah tidak seperti itu, tapi kita bicara untuk mempertahankan argumentasi kita terhadap teori di S3 ya, itu kualitasnya seperti itu. Jadi kita udah tidak bicara metodologi lagi, kok seperti ini udah tidak lagi. Tadi S3 kita bicara teori, bicara bagaimana Bapak menemukan satu teori lagi, itu lebih bagus lagi. Bagaimana menemukan sesuatu yang baru di dalam teknis pelayanan, itu lebih luar biasa lagi. Selamat Pak. Terima kasih Pak Doni. Ini bekal Bapak untuk melayani lebih lagi. Salam buat istri, buat keluarga. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Pak Doni maupun Pak Markus, kita akan tutup di dalam doa untuk ucapan syukur sekaligus juga untuk kepastian
Bapak Sandi untuk studi S3-nya. Saya minta dengan hormat Pak Rektor Pak Samuel Kusuma mendoakan agar proses S3-nya bulan depan berjalan dengan lancar. Sandi nanti selamat Pak Sandi Wonojoyo bisa. Nanti ada tim yang lain Pak yang kuliah S3 banyak. Dari beberapa orang yang dari S2 juga kita akan sama-sama riset Pak. Karena nanti kami melakukan sebuah ekspor yang lebih lagi, sehingga nanti Pak Sudianto itu bidang misi, Pak Doni bidang kualitatif, Pak Mas Berarti Firman itu bidang kuantitatif. Nanti keilmuan akan muncul. Kita harus bedakan Pak, teori praktek tentang firman Tuhan dan pengurapan Tuhan harus balance Pak. Makanya hasilnya seperti ini. Dan di IKP itu dideterminasi Pak berbagai macam informasi gereja. Kita satu dalam Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah untuk kebaikan level yang Tuhan beri, sehingga hamba-Mu Bapak Sandi Wonojoyo bisa mungkin telah menyelesaikan ujian tesis tadi. Berkati atas beliau, kerinduannya untuk melanjutkan S3, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan Tuhan. Kau Tuhan dia penting. Kau tahu dia melakukan studi ini bukan untuk kepentingan dia, untuk dapat gelar, tapi untuk kepentingan Tuhan. Dan untuk bagaimana kapasitas dirinya ini melengkapi lebih lagi oleh Tuhan. Mengurapi dia, pakai dia untuk kemuliaan nama. Berdoa mengucap syukur bahwa hari ini dia sudah disium untuk melaksanakan tesis dengan baik. Jadi kami akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan, pengurapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dan nilai Tuhan. Berkati berdoa Pak Sudianto dalam tugas pekerjaannya, juga Pak Sandi semuanya, berkati usaha kerjaannya, pelayanannya, juga Bapak Dr. Yesus Biasa memberkati, Bapak Dr. Manus, syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih Tuan Berarti. Pak Rektor semua terima kasih. Terima kasih. Saya live ya Pak ya? Iya. Oh iya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak semua. Mas Anies,